Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Liralza, NIM 9341258819, Manajemen Ziswaf kelas B. Ingin menjelaskan sedikit tentang zakat fitrah, hukum dan ketentuannya. Pertama adalah makna zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka atau selesai puasa pada bulan Ramadan, seperti yang dijelaskan oleh Syed Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah. Menurut jumhur ulama, hukumnya adalah fardu atau wajib bagi setiap muslim yang mampu, baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zakat fitrah disyariatkan dalam rangka mensucikan orang yang telah berpuasa pada bulan Ramadan. Barangkali sempat melakukan hal-hal yang dilarang selama berpuasa, atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Diharapkan zakat fitrah dapat menutupi kekurangan puasa tersebut. Demikian juga di antara hikmah disyariatkan zakat fitrah adalah dapat membantu meringankan beban orang-orang fakir miskin dan yang sangat membutuhkan uluran tangan, agar mereka tidak lagi meminta-minta pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam. Pemilik harta harus diwajibkan orang yang beragama Islam, karena berzakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Dan yang kedua adalah merdeka. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang merdeka, bukan dari kalangan budak atau hamba sahaya. Dan yang ketiga adalah memiliki nisab atau kelebihan kebutuhan pokoknya. Seseorang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari, maka wajib membayar zakat fitrah bagi muzaki dan orang yang wajib menafkahinya, termasuk untuk membayar utang dan upah pembantu. Selanjutnya adalah jenis dan kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah adalah 1 sok gandum, kurma, kismis, beras, jagung atau makanan pokok lainnya dari berbagai daerah tersebut. Untuk di Indonesia, kita menggunakan kurang lebih 2,5 kg beras. Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah bisa dibayarkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah gandum jenis hintah, gandum jenis syair, kurma dan kismis. Kadarnya setengah sok gandum jenis hintah atau 1 sok gandum jenis syair, kurma atau kismis. 1 sok sama dengan 3.800 gram. Mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah dengan uang senilai kadar makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Alasan mereka adalah karena yang wajib sebenarnya adalah membuat orang fakir tidak perlu lagi meminta-minta pada hari itu, berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya cukupkanlah mereka agar tidak meminta-minta pada hari itu atau Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Jumhur ulama menyatakan bahwa waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah dengan berakhirnya Ramadan, yaitu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, baik 29 maupun 30 Ramadan. Oleh karena itu, orang yang memenuhi tenggelamnya matahari di akhir Ramadan dalam kondisi mempunyai kelebihan makanan untuk sehari besok, maka dia berkewajiban membayar zakat diri dan orang yang di bawah tanggungannya. Namun mazhab Zahiri mengatakan bahwa waktu wajib membayar zakat fitrah adalah terbitnya fajar di Hari Raya Idul Fitri sampai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri. Namun mayoritas ulama berpedoman pada hadis di atas menunjukkan keutamaan saja, sedangkan waktu wajib pembayaran dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Hal ini karena zakat fitrah berkenaan dengan Idul Fitri, dan Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Selanjutnya adalah mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah sholat Hari Raya Idul Fitri.
Imam Syafi'i mengatakan bahwa pembatasan sebelum sholat dalam hadis di atas berfaidah sunnah, artinya disunahkan pembayarannya sebelum sholat Idul Fitri. Kalau terlewat sampai setelah sholat, maka disunahkan dibayarkan pada awal hari itu untuk memberi keluasan kepada para mustahik. Dan haram hukumnya mengakhirkan dari hari raya Idul Fitri tanpa adanya halangan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, cukupkanlah mereka pada hari ini, yaitu pada hari raya Idul Fitri meliputi sepanjang siang. Selanjutnya, sedang jumhur ulama berpendapat bahwa mengakhirkan zakat fitrah dari sholat Idul Fitri hukumnya makruh karena tujuan awal zakat fitrah adalah mencukupkan orang fakir agar tidak meminta-minta pada hari itu. Maka kalau diakhirkan akan terlewatkan bagian dari hari itu untuk mencukupkan orang kafir. Sedangkan mengakhirkan zakat fitrah setelah hari raya adalah haram tanpa adanya khilaf di antara oleh Ibnu Ruslan, karena zakat fitrah adalah kewajiban sehingga mengakhirkannya berdosa, seperti mengakhirkan sholat dan waktunya berdoa. Selanjutnya adalah membayar zakat fitrah sebelum waktunya. Mazhab Syafi'i membolehkan pembayaran zakat fitrah mulai dari awal bulan Ramadan. Alasannya sebab diwajibkan zakat fitrah adalah puasa dan berbuka. Kalau sudah satu hari kedua sebab itu ada, maka boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah. Seperti zakat harta setelah memiliki nisab atau batas minimal wajibnya membayar zakat. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah tidak boleh kurang dari sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki. Sebagian ulama mazhab Maliki membolehkan sampai 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Sebagian mazhab Hambali membolehkan sampai setelah pertengahan bulan atau setelah 15 Ramadan. Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah mulai awal tahun. Karena zakat fitrah merupakan zakat, maka boleh dibayarkan sebelum waktunya sepanjang tahun seperti zakat harta atau zakat mal. Selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Menurut jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang ahli zimmah atau orang non-muslim yang berada di wilayah orang Islam. Karena zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang non-muslim. Sedang mazhab Hanafi mengatakan zakat fitrah sebagaimana zakat mal dalam pendistribusiannya hanya saja zakat fitrah boleh diberikan kepada orang non-muslim ahli zimmah, tapi hukumnya makruh dan kewajiban zakat fitrah tidak gugur dengan rusaknya harta. Selanjutnya, demikian zakat fitrah diberikan kepada setiap orang muslim fakir yang merdeka dan tidak diberikan kepada keturunan Bani Hashim karena kemuliaannya yang harus dibersihkan dari kotoran manusia. Namun, sekarang keturunan Bani Hashim boleh diberi zakat karena mereka sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan dari Baitul Mal. Sekian dari saya presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.